Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mahfudin, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Islam Ulil Albab Kebumen, fasilitator Sri Wahyuni MPD, sedangkan pengajar praktik Dewi Sri Hidayah SPD SD. Bapak Ibu guru yang hebat, izinkan kami dalam mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 9 menyampaikan modul 1.1 filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan judul Jurnal Refleksi Dwi Mingguan Muhammad Mahfudin dengan model 4F: Fact, Feeling, Finding, and Future. Fact artinya peristiwa, yang kedua feeling artinya perasaan, tiga finding artinya pembelajaran, sedangkan future artinya penerapan. Izinkan saya bercerita mulai dari persiapan pendidikan calon guru penggerak angkatan 9 ini. Saya bernama Muhammad Mahfudin, satu-satunya peserta dari sekolah di lingkungan kami, yakni SD Islam Ulil Albab Kebumen. Sebuah pengalaman yang baru tentang pendidikan berbasis online yang membuat hatiku berkecamuk mulai persiapan akan adanya pembukaan calon guru penggerak mulai 16 Agustus 2023. Padahal bulan Agustus adalah bulan yang sebagian besar orang sibuk dengan berbagai kegiatan baik di sekolah maupun masyarakat. Sejak informasi tersebut yakni muncul undangan pendidikan calon guru penggerak atau CGP di SIM-PKB tanggal 14 Agustus 2023, segala persiapan dan koordinasi kami lakukan untuk bisa mengawali proses ini dengan baik, yakni dengan kepala sekolah saya, yakni Esti Wahyuningsih SPD dan Faizah Laila SPD. Karena saya mengajar di dua lembaga yang berbeda. Sebagai guru SD, saya tentu terus meminta dukungan dari pimpinan supaya saya tidak kehilangan arah dalam melaksanakan tugas sekolah dan tanggung jawab sebagai peserta pendidikan guru penggerak. Alhasil, 2 kali koordinasi ada rasa yang cukup membuatku bimbang, yakni jawaban dari kepala SMP tentang informasi pendidikan guru penggerak, yakni bagaimana perjalanan nanti saat melakukan proses pendidikan. Saya jawab, insya Allah aman Us, terkendali. Dengan perasaan itu saya sebenarnya bingung, tapi jika saya menjawab dengan kata-kata yang enggak menguatkan saya sendiri, yang nantinya saya bingung. Alhamdulillah tidak ada pertanyaan lagi, namun masih tetap terasa kurang pas hingga saat ini. Hari pertama pembukaan calon guru penggerak Rabu 16 Agustus 2023, saya mulai membuka akun SIM PKB dengan terus update di grup WhatsApp peserta dan fasilitator serta pengajar praktik yang awalnya saya tidak paham tentang peran dan peserta itu. Saya masuk dengan aplikasi Zoom untuk bergabung dengan ribuan peserta, dan yang membuat rasa bangga adalah saya bisa bergabung beserta orang-orang hebat di sana. Tidak menonton di YouTube, enak dan adem, bisa bergabung dengan orang-orang hebat. Namun saya merasa agak aneh, yakni foto saya tak nampak sekali dalam ruang virtual itu. Saya geleng-geleng kepala, canggih sekali teknologi ini. Karena sebelumnya setiap kali ada virtual kami selalu muncul wajahnya, ganteng misalnya. Masih di hari yang sama saya menyimak betul perkataan dari Menteri Pendidikan kita saat ini, yakni Nadiem Makarim bersama Ibu Nunuk Suryani serta para pejabat lain, bahwa pendidikan harus bergerak cepat untuk menjawab tantangan zaman. Pendidik harus menjadi pembaharu generasi zaman sekarang dan yang akan datang. Jika pendidikan ibarat sebuah kapal yang mengangkut penumpang atau di situ ada muridnya, maka Bapak Ibu guru ibarat mercusuar, guru yang akan memberikan petunjuk bagi pengemudi kemana kapal akan melanjutkan perjalanannya, kata Bu Nunuk Suryani MPD itu. Selain itu, dalam sambutan Menteri Pendidikan yakni Nadiem Makarim menjelaskan bahwa guru penggerak diharapkan bisa menjadi garda terdepan tentang pencegahan bentuk kekerasan di satuan pendidikan serta mewujudkan merdeka belajar. Selain itu, guru penggerak harus berani melakukan inovasi perubahan dalam satuan pendidikan untuk memerdekakan anak dalam belajar
dalam lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Dalam kegiatan pembukaan ini saya merasa bangga dan ikut termotivasi sebagaimana ikut hadir dalam aliran pemikiran Pak Menteri dan Ibu Dirjen yakni Ibu Nunuk Suryani. Dengan bekal awal ini saya ingin benar-benar berusaha aktif dan melakukan inovasi dari yang belum pernah saya lakukan sebelumnya. Terima kasih Ibu dan semua yang terlibat dalam proses saya ini. Barakallah. Masih dalam ingatan bahwa semua perlu sistem untuk bisa berjalan dengan baik. Saya selaku peserta benar-benar ikut dalam sebuah pemaparan petunjuk teknis tentang kewajiban saya dalam mengikuti pendidikan guru penggerak. Senang tapi tetap jelimet yang membuat saya terus telaten dan titen dalam setiap informasi, yakni bagaimana mengoperasikan akun SIM PKB dan bagaimana proses membuat tugas melalui beberapa aplikasi pendukung kemajuan saya. Bapak Ibu guru yang hebat, menggunakan aplikasi Google seperti Cites, Jamboard, Gmail menjadikan saya senang dan bangga bahwa ada aplikasi yang benar-benar membuat kami nyaman. Salah satunya adalah Jamboard, yakni bisa saling tukar berbentuk teks dalam satu halaman yang sama. Luar biasa. Melanjutkan proses pretest yakni memasuki pemahaman materi. Awalnya saya tidak paham apa itu KHD. KHD itu apa ya? Kata saya dalam hati terdalam. Dalam mengerjakan pretest saya bingung sebenarnya karena dengan program yang cukup luar biasa ini pastinya soalnya banyak dan rumit. Soalnya hanya 20 butir. Saya berkali-kali melihat dan memang hanya 20 soal pretest saja. Setelah melakukan pretest, saya sedikit lama karena soal ini akan muncul pada saat pos nanti. Biasanya begitu, kata hatiku. Pretest saya kerjakan Rabu 16 Agustus 2023. Ayem, rasanya sudah mengerjakan tugas karena sore harinya mempersiapkan agenda upacara HUT RI ke-78 dan saya sebagai pelatih paskibranya. Namun karena sudah menjadi tanggung jawab saya, semua saya jalankan sesuai dengan tupoksi saya sebagai peserta CGP dan pelatih upacara HUT RI ke-78 di SMP Islam Al Kebumen. Bapak Ibu guru yang hebat, saya terus terpantau perkembangan grup WhatsApp dan SIM PKB, yakni tentang informasi terbaru perihal pendidikan guru penggerak tahun 2023. Masuklah materi yakni mulai diri sendiri dan eksploran konsep, mandiri dalam virtual bersama pengajar praktik dan fasilitator, perkenalan dan saling menyapa antar teman, fasil dan PP. Luar biasa mereka semua. Dalam bayangan saya akan dapat sesuatu yang luar biasa bersama mereka, dan ada juga saya merasa mereka kok biasa saja. Dalam proses pengenalan tersebut saya mengenal Ibu Sri Wahyuni dari Demak yang sangat memotivasi perjalanan mengawali pendidikan guru penggerak ini. Selain saya melihat sosok pribadi beliau, saya tentu tetap memperhatikan pesan-pesan yang disampaikan oleh guru yang luar biasa ini. Terima kasih Ibu Fasilitator, Ibu Sri Wahyuni dari Demak yang jauh dari kota kelahiran, yakni Kebumen. Melanjutkan sesi perkenalan kelas A bersama Pak Sari, Pak Junit, Bu Kuni, Bu Ade, dan PP Bu Sri Dewi yang luar biasa. Senang rasanya ternyata mereka luar biasa kemampuannya, yakni dalam menyampaikan argumentasi dan kemampuan berbicara dengan baik, runtut dan mudah diterima. Meskipun karena setiap gaya berbeda, sebuah keunikan adalah dalam diri teman-teman calon guru penggerak angkatan 9 ini. Pada sesi eksplorasi konsep dan ruang diskusi fasilitator, yakni Ibu Sri Dewi Wahyuni, memulai siang hari dengan penuh semangat. Saya mendapatkan pencerahan bagaimana cara mengolah atau memanajemen kegiatan dengan baik oleh beliau, memberikan peran pada peserta dan mengapresiasinya. Selain itu dalam forum diskusi juga saya memperhatikan kemampuan cara menyampaikan argumentasi dan pemahaman materi oleh rekan-rekan sejawat saya, terutama Ibu Ade, yakni tentang materi kearifan lokal yakni nasi penggel. Beliau menceritakan sangat runtut dan bagus, bahasanya sederhana dan pastinya mudah diterima. Setiap tugas saya tentu harus memperhatikan. Yang pertama,
Sikap saya terhadap tugas saya sebagai peserta GCGB adalah belajar tentang bagaimana menampilkan sebuah sajian tugas dengan baik dan cara memastikan tugas itu terkirim sempurna sehingga membuat warna hijau. Selain itu, saya belajar bagaimana memberikan isi yang baik bahkan bisa dipahami oleh orang banyak, terutama tim penilai nantinya. Dengan cara melihat tayangan teman-teman guru penggerak angkatan sebelumnya saya di channel YouTube. Tentang materi mulai dari diri sendiri, mandiri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, saya mendapatkan pengalaman yang luar biasa, yakni benar harus diperhatikan jika ingin berkembang terus dan mendapatkan ilmu yang banyak. Ada beberapa perbedaan penyampaian tentang kodrat alam dan kodrat zaman oleh channel YouTube sehingga saya harus mencari lewat blog atau gambar-gambar yang serupa materinya. Akhirnya saya mendapatkan satu pemahaman bahwa semua harus dilakukan penuh semangat dan mendapatkan inspirasi dari beberapa sumber rekan yang lain, baik berupa video, teks maupun yang lainnya ataupun gambar. Pengalaman saya di kelas setelah sedikit memahami konsep pemberitaan KHD memang betul bahwa anak tidak boleh disamakan. Sangat perlu bagi kemampuan diri meliputi kemampuan pemahaman. Saya menyiapkan materi pembelajaran dan menyiapkannya. Namun saat saya mencoba dengan baik, ada anak yang memang berbeda dari yakni tidak mau baris bahkan naik ke papan bangunan. Sedangkan saya juga punya tanggung jawab ke siswa yang lain. Akhirnya saya membuat game hitam hijau supaya anak bisa bergabung dengan rasa bangga dan bahagia. Kesiapan materi tentu menjadi modal utama. Kemudian saya mengajarkan dengan cara bermain lompat-lompatan dengan membuat garis panjang itu untuk lintasan pelari. Siswa lain berperan menjadi penonton dan supporter. Bapak Ibu guru yang hebat, sebagai guru PJOK saya benar-benar tidak bisa sendiri karena waktu bertemu saya sangatlah singkat. Dalam memantau perkembangan anak, saya melakukan pengamatan terhadap anak di sebuah kegiatan permainan dan praktek. Sebagian besar anak-anak suka praktek di luar lapangan dan mendengarkan cerita di dalam kelas. Nomor 1, dalam proses tersebut saya melihat anak-anak yang punya kemampuan berbeda-beda cara berjalan, berlari, dan melompat. Ada yang berani dan takut. Saya pastikan semua anak senang dan dengan olahraga serta gembira. Pemahaman karakteristik murid. Dalam proses mengenali kodrat alam dan zaman, saya menggali informasi kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik, terutama disesuaikan materi pembelajaran saya, yakni tentang gerak lokomotor dan lokomotor atau bergerak di tempat dan berpindah tempat. Dengan tetap memperhatikan aspek sosial, yakni siswa bisa menghormati sesama teman. Aspek efektif, yakni akan diberi kesempatan memimpin pemanasan dan bagaimana contoh praktiknya. Aspek budaya, yakni selalu membudayakan menjawab salam dan penuh semangat dan serta efektif. Saya menemukan hal baru dalam kehidupan saya di sekolah, yakni mendapatkan dukungan secara penuh dari kepala sekolah dan rekan sejawat. Dan saya juga mendapatkan motivasi lebih untuk terus bisa membersamai anak dalam setiap pertemuan dan saat proses pembelajaran berlangsung. Kemudian saya mendapatkan tugas, yakni membuat tugas LK yang isinya tentang bagaimana konsep ide, rancang, dan bagus untuk kemajuan sekolah. Melakukan inovasi pembelajaran maupun inovasi kegiatan di sekolah untuk mendukung kegiatan saya selama 6 bulan, yakni hingga April 2024 nanti. Bapak Ibu guru yang hebat, akhirnya saya sampai detik di mana saya mendapatkan kesempatan mengerjakan jurnal mingguan yang kaget disimpulkan bahwa ada menu lainnya. Teman-teman sudah mengerjakan dan saya belum. Namun saya terus optimis bisa mengerjakan sesuai dengan penuh riang dan semangat. Dengan berbagai kendala seperti pengetahuan yang minim, fasilitas terbatas, dan pendukung lain yang awalnya saya anggap sulit, tapi semuanya akan nikmat jika dikerjakan. Urusan hasil dan kualitas pasti bisa baik asal percaya. Semua berawal dari tidak bisa dan semua akan baik kalau sudah terbiasa baik. Semangat, salam guru penggerak. Terima kasih kepada Allah SWT yang memberikan saya kesempatan ini sampai bisa mengerjakan tugas jurnal ini dengan seadanya. Kepada orang tua saya yang sudah 2 bulan tak bisa berjumpa,
Dan saya yakin doa beliau terus ada untuk saya serta istriku dan anak-anakku. Tak lupa kepada Pak Menteri Mas Nadiem, Bu Nunung, Bu Sri Restu, Bu Sri Dewi, Sri Wahyuni, dan kepala sekolah saya Bu Esti Wahyunisih, Bu Isa Laila, serta teman-teman pribadi. Dan tak lupa yang paling selalu kubanggakan anak-anak hebat yang bersama aku. Yuk, kalian itu dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersamaku. Terima aku apa adanya. Mari berkembang bersama untuk mencapai kebahagiaan bersama kelak hari esok dan akhirat nanti. Amin. Semangat ini ibarat satu biji padi yang saya yakin akan tumbuh dengan baik menjadi pohon padi yang unggul dan berkembang sesuai dengan seiringnya waktu. Hari demi hari tumbuh meski terlihat kecil tapi tetap progres menjadi padi unggulan yang semua akan berkembang biak dengan baik. Jumlah padi yang banyak dan tetaplah merunduk di setiap dan siap dipanen. Cerita ini bagian kecil dari 2 minggu ini. Karena keterbatasan waktu yang ada, terima kasih waktu dan terima kasih semuanya. Jadilah biji benih padi unggulan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.